Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Jumpa lagi bersama saya Teguh Prasetyo di acara Urban Fest. Kita akan membahas tentang komunitas-komunitas yang ada di Lampung, terutama komunitas anak muda. Buat Tribuners yang ada di rumah bisa menyimak, dan mungkin kita langsung panggil ya komunitas kita untuk sore hari ini. Ada namanya Animedia Teknokrat. Selamat sore teman-teman. Sore Kak. Sore. Sore. Bisa memperkenalkan diri nggak? Satu-satu boleh. Dari yang atas. Boleh kenalin, nama saya Intan Kusuma Firdaus dari Universitas Teknokrat Indonesia. Panggilannya Daus. Firdaus. Ya, Firdaus. Firdaus. Ya. Yang di bawah boleh. Nama saya Aga Arsari dari Universitas Teknokrat Indonesia, bisa dipanggil Aga. Aga. Daus dan Aga. Ya. Iya. Kalau boleh tahu komunitas apa terkait komunitasnya buat teman-teman. Ini aktivitasnya apa sih? Animedia Teknokrat. Iya. UKM-nya. UKM apa sih? Animedia itu komunitas dari namanya Animedia, animasi dan multimedia. Animasi dan multimedia. Iya. Jadi di komunitas ini kami itu membuat film pendek, live action, dan juga film pendek animasi seperti itu. Sudah berapa lama? Sudah, kalau Animedia sendiri itu udah dari tahun 2015. 2015 artinya sudah 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun. Selama 5 tahun ini sudah berapa anggota dan alumni yang sudah dihasilkan di Animedia? Udah lumayan banyak sih Kak. Udah banyak ya? Iya, udah lumayan banyak. Kalau yang sekarang sendiri berapa? Pengurus inti, anggota, dan lain sebagainya. Kalau pengurus inti sendiri itu untuk yang tahun 2020 itu sekitar ada 35 anggota intinya. 35. Iya, kalau keanggotaan di tahun 2020, tahun ajaran 2019 sampai 2020 itu sekitar ada 285 anggota. 280. Udah lumayan banyak ya? Iya. Artinya kalau misalnya memang sudah menghasilkan banyak itu udah banyak sekali karya yang dihasilkan. Sampai sekarang sudah ada berapa karya sih? Untuk karya udah berapa? Karya film, karya animasi ada berapa tuh? Udah lumayan banyak sih. Udah lumayan ya? Iya, berapanya itu ini juga. Lupa juga. Biasanya ada target nggak sih dalam 1 tahun bisa menghasilkan berapa film, berapa animasi? Oh, kalau target kami nggak ada sih. Paling setiap mulai anggota baru itu pasti ntar diajarin dulu. Terus dari setiap angkatan pasti ntar ada hasil karyanya begitu. Tidak terlalu ditargetin setahun itu harus berapa gitu. Kalau misalnya nih sebagai anggota baru, materi-materi apa aja sih yang biasa dikasih? Pelatihan dasar sih Kak. Pelatihan dasarnya itu apa aja? Misalnya pengenalan animasi atau teknologi-teknologinya? Kalau biasanya sih kalau di film kita pengenalan kayak pengambilan gambar. Habis itu kalau di fotografi sama juga tapi lebih ke teknik. Jadi kayak cara pengambilan gambar yang benar kayak gimana, tata cahayanya. Cuman kalau untuk animasi sendiri yang lebih paham Kak sih. Mungkin pengenalan toolsnya itu. Ya, kalau animasi sendiri kita biasanya pakai 3D Blender. Jadi kita mainnya di 3D. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk ini sendiri kan animasi dan multimedia dan film, ada semacam kayak misalnya ada pelatihan. Artinya kan di film bukan hanya sebatas pengambilan gambar, ya, tapi juga ada kayak skenario, terus juga ada
ada aktor dan artisnya, terus ada juga dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, itu ada nggak pembagiannya berdasarkan kesukaan atau seperti apa? Iya, dibedain secara teman-teman dari pihak anggotanya sih Kak biasanya. Jadi kalau kita saat pembuatan film kita bisa ngebagi tugasnya masing-masing, tapi kadang ada yang anaknya minta sendiri, saya mau jadi tim audio Kak, kita jadi tim editing, atau kita jadi bagian kameramennya, seperti itu. Selama ini sudah pernah ikut ini nggak, semacam kayak festival film atau festival apa gitu? Jadi bukan hanya di Lampung, tapi juga di nasional mungkin? Kalau nasional kita belum ya Kak Aga ya, cuman pelatihan. Animasi udah. Ini iya, kalau animasi udah. Bahan kan? Kalau yang di Kalau Lampung film sendiri belum. apa? Yang Kalau pernah film diikuti? di perlombaan festival film Lampung aja sih Kak, sama festival film di UIN. Tapi kalau animasi, kami alhamdulillah udah pernah juara di Universitas Indonesia. Itu nama perlombaannya Gemastik. Gemastik itu pagelaran mahasiswa bidang TIK. Nah, di situ tahun 2016 kami juara 1 di bidang animasinya. Woi, selamat. Itu udah tingkat nasional. Nah, dan alhamdulillahnya 2017-nya kami juara 1 lagi. Wih, mantap. Jadi 2 kali berturut-turut itu. Tapi nggak dilanjutkan di tahun selanjutnya? Ngikut lagi nggak acaranya? Tahun selanjutnya ikut lagi, tapi kan ini udah beda generasi lagi gitu. Dan tahun selanjutnya masuk finalis tapi belum juara, 2018 itu. Ya udah jadi finalis itu udah lumayan, udah. Iya. Karena kan dari ratusan peserta kan dari seluruh Indonesia. Iya. Terus kalau untuk ini sendiri ada nggak sih kesulitan dari teman-teman UKM? Misalnya kesulitan apa gitu? Biasanya ketika dalam melakukan pembuatan film animasi, biasanya kesulitannya apa? Karena kan pasti animasi sama film itu beda. Iya. Nah, kesulitan ketika membuat animasi apa? Kalau kesulitan untuk buat animasi itu, kita harus ngegerakin karakter yang mau kita perankan. Kalau di film asli kan sutradara itu mendirect langsung ini aktornya kan. Nah, kalau di animasi kita mendirect animatornya. Animator itu yang menggerakkan karakter-karakter yang ada di filmnya. Seperti itu. Biasanya lebih sulit mana? Film atau animasi? Wah. Animasi. Tergantung sih. Tergantung kemampuan. Sulit animasi ya? Animasi mungkin bilang film lebih susah karena itu bukan di bidangnya kan. Kalau orang film live action bilang mungkin animasi lebih susah karena itu bukan di bidangnya juga. Karena kan biasanya tantangan animasi itu adalah bagaimana kita membuat tokoh dan gambar itu benar-benar serial mungkin ya. Iya. Kita harus memberikan nyawa lah. Iya. Ini dibilangnya untuk dari animasi dan lain sebagainya itu kan dibuat begitu luas gitu. Iya. Ada nggak sih misalnya pernah nggak ketemu kendala misalnya ketika kita sudah buat animasi nih, kita tiba-tiba ada sesuatu dan lain hal yang itu seperti apa? Misalnya ada masalah atau apa? Mungkin bukan masalah ya, tapi lebih ke kalau buat animasi kan dari software 3D kita jadikan file videonya, kita render, itu memakan waktu yang lama. Bisa kurang lebih merender 1 menit animasi itu bisa 2-3 hari. Wow. Iya. Itu 1 menit? Iya. 1 menit. Gimana ceritanya menghasilkan film? Karena kan biasanya film pendek itu ya minimal 20 menit, 15-20 menit kan? Iya. Itu bisa
berapa lama itu? Berapa hari dihabiskan untuk membuat? Kalau buat film animasi kami yang kemarin buat di UI itu kami buat 7 menit. Itu berapa Itu lama total waktu? durasinya kurang lebih 4 bulan kami buat dengan 4 anggota bulan? 5 orang. Iya. 4 bulan itu proses pembuatannya atau memang dari awal? Artinya ketika dari Ini pembuatan cerita dan produksi sebagainya. sampai pasca produksi sampai editing. Dari pra produksi sampai pasca itu 4 bulan ya? Iya. Lumayan banget ya. Bisa bayangin ketika kita nonton yang Toy Story atau film-film Pixar, itu kan film-film panjang, itu berapa lama itu? Iya, bisa sampai setahun 2 tahun mereka buat. Pernah nggak ketemu misalnya ketika kita sudah ngerender nih, kita sudah ngerender 2-3 hari, 4 hari, tiba-tiba sudah mau selesai mati lampu. Nah, belum pernah sih. Seperti itu. Jadi mati lampu gagal kan. Tapi kalau sekarang udah ketemu tekniknya, jadi dia nggak ngelanjut dari awal lagi. Langsung di saat pas mati lampu itu di scene berapa mati lampunya, nanti pas hidup dilanjutin lagi. Oh bisa ya? Iya bisa. Itu pakai apa? Kepo banget kan? Ya jadi di Blender itu dia nggak langsung ngerender ke video. Jadi kita ngerendernya satu-satu ke gambar. Jadi misalnya 1 detik itu ada 24 frame, jadi kita ngerendernya 24 gambar gitu. Nanti baru disatuin lagi di After Effects atau Premiere Pro. Oh ya. Oh iya, kan sekarang gini. Tadi sempat lihat di Instagramnya, kalau nggak salah ada film pendeknya yang berjudul Kita Sama ya. Kita satu. Ya. Kita satu ya. Nah itu bagus banget, pesan-pesan moralnya dapet, terus juga ceritanya juga bagus. Nah itu bisa membuat itu gimana? Ide awalnya seperti apa tuh? Untuk ide awalnya itu memang kita buat khusus untuk lomba. Itu lomba jadi apa? Lomba Gemastik tahun 2017. Nah itu temanya tentang nasionalisme. Nah jadi kita membuat cerita berdasarkan tema, lalu kami samakan dengan keadaan saat itu gitu. Tentang Indonesia yang ya gampang terpecah belah pada saat waktu itu. Iya benar-benar banget. Terus kalau untuk sekarang kan lagi pandemi, ada niatan nggak buat film animasi atau apa tentang pandemi corona yang masih mewabah seperti ini? Ada sih Kak, kemarin saat bulan-bulan puasa kemarin kita udah mikirin konsepnya, cuman belum dijalanin aja. Karena kondisinya kan masih seperti ini, jadi anggota-anggotanya masih ada yang di kampung, jadi belum bisa datang lagi ke Bandar Lampung gitu. Cuman sih kita mau buat film via online, virtual gitu, tapi banyak faktor yang belum bisa mendukung itu. Artinya sudah coba ya buat film secara virtual ya? Iya, sudah mencoba. Beberapa anggota pun sudah mau melakukan itu, cuman dari beberapa faktor masih belum bisa dijalani gitu aja. Kalau untuk ini mungkin buat karena ini UKM ya, unit kegiatan mahasiswa ya, artinya kan anggotanya juga hanya mahasiswa teknokrat saja kan? Iya, betul. Untuk teman-teman buat Tribuners yang ada di Lampung yang misalnya minat, nah itu gimana untuk bergabung di UKM buat mahasiswa teknokrat ya, terutama mahasiswa teknokrat yang baru? Apa syarat-syaratnya? Biasanya sih kalau kita setiap tahun itu ada pendaftaran Kak, untuk ada pendaftaran. Pendaftaran saat penerimaan mahasiswa baru. Nanti kita ada kayak modelnya seperti kayak UKM itu nanti pada kumpul semua, UKM Fair gitu. Nah di saat UKM Fair itu nanti semua mahasiswa Universitas Teknokrat bakal daftar di acara itu. Biasanya ada pengenalan kampus gitu ya?
Iya, ada pengenalan kampus, habis itu pengenalan UKM juga. Oke. Sekarang gini, Daus sama Ga, Iya. kan sama-sama suka animasi. Ada nggak role model yang pengen, gue pengen seperti ini deh. Ada nggak? Untuk role model, kalau perorangan, kalau saya sih lebih ke Ronnie Gani sama Ronnie Gani lah. Ronnie Gani itu dia sudah membuat animasi di Hollywood. Jadi kayak dia buat Transformer untuk animasinya dia gabung di situ. Terus untuk Avenger dia juga gabung. Sama ada satu lagi Rini Sugianto. Rini Sugianto itu dia udah pernah buat Tintin, kalau tahu film Tintin 3D. Terus The Hobbit. Hobbit juga ikut ya? Iya, The Hobbit dia ikut. Kalau Daus siapa? Kalau Daus lebih ke film, Mas ya? Ke film, Kak. Ke film kayak. Kalau ke film pendek. Oh, film ya? Iya, cuman kalau di animasi modelnya siapa? Gitu. Pengen seperti sutradara siapa? Kalau saya siapa ya, Kak ya? Joko Anwar. Joko Anwar. Karena konsep-konsep yang dia buat itu bagus-bagus. Sama dari bagian editingnya sih. Kalau Indonesia Joko Anwar? Iya. Selain itu ada nggak? Nggak ada. Misalnya Angga Sasongko, karena kan ceritanya juga Angga Sasongko pengambilan. Sasongko bagus. Bagus banget. Ceritanya juga nggak kalah lah. Cuman emang beda genre ya. Iya. Berarti memang suka film-film kayak Mas Joko Anwar? Iya. Kayak Mas Joko Anwar. Kalau Daus sendiri sampai sekarang sudah buat berapa film, Mus? Kalau saya sendiri di Animedianya aja saya sudah buat sekitar 4 sampai 5. Gitu. 4 sampai termasuk 5. Sama film Wisuda. Karena Animedia kan setiap tahunnya buat film untuk wisudawan gitu. Oh, memang ada ya, ada pemutaran film ketika wisuda, ada pemutaran filmnya gitu. Iya, betul. Biasanya dari pertama kita buat pertama yang sebelumnya saya buat yang untuk mahasiswa berprestasi. Untuk yang tahun kemarin 2019 terakhir kita untuk mengenang kakak tingkat kita yang ada di Animedia yang udah berpulang. Emang hobi nonton film? Iya, hobi nonton film. Film apa genrenya? Kalau saya sih genrenya ke lebih rata-rata film yang saya tonton sih horor sih. Horor sama yang menyangkut keluarga. Yang terakhir kayak apa ya kemarin ya yang Januari itu film nanti kita cerita tentang hari ini. Oh ya, ketika kita cerita tentang hari ini, film keluarga banget. Itu ceritanya menyentuh banget ya. Iya, menyentuh banget. Makanya saya suka yang horor sama keluarga gitu. Horor tapi horor Indonesia apa luar? Luar, Kak. Luar ya. Kenapa nggak suka horor Indonesia? Kalau Indonesia mungkin baru belakangan ini ya. Kalau untuk yang sebelumnya nggak suka. Karena kalau yang sebelumnya 3 tahun kebelakangan kemarin kan masih banyak yang negatifnya yang ditonjolkan bukan setannya. Cuman kalau 2 tahun kebelakangan ini kan sudah menonjolkan benar-benar kesetannya kayak Danur itu kan benar-benar menonjolkan kesetannya, bukan menonjolkan hal-hal negatif gitu. Pernah nonton film-film lama nggak untuk referensi gitu? Iya, saya lebih senang kalau untuk film-film lama itu yang saya sukain. Judulnya saya lupa ya Kak ya, cuman dari segi pengambilan dan warna sih. Yang model-model vintage gitu yang saya suka. Untuk anggotanya sendiri, kan biasanya ada acara nih. Misalnya ada acara nonton bareng atau apa nggak? Misalnya kita seminggu sekali kita ngadain pemutaran nih, terus kita ulas.
Jadi Kalau secara Animedia sendiri sinematografinya, ada, secara cuman nggak teknisnya, seminggu. secara penyutradaraannya dan lain sebagainya ada acara yang seperti itu nggak untuk anggota-anggotanya? Ada, Ada ya? ada. Tapi nggak seminggu sekali sih Kak. Kalau Mm, mm, seminggu mm, sekali tuh kita pelatihannya. Cuman kalau untuk acara-acara seperti itu bisa 1 bulan dan 2 bulan sekali. mm, mm, mm. Teman-teman sendiri bergabung nggak sih, terkoneksi nggak sih sama teman-teman yang lain yang ada di Lampung? Misalnya dari penggiat-penggiat kayak film dan animasi yang ada di Lampung. Pernah ngumpul nggak? Kalau nggak salah kan ada klub nonton gitu di Unila juga kan Iya. ada, terus di UKM Dharma Jaya ada juga UKM filmnya yang hampir setiap tahun ngadain festival. Itu sering ngumpul bareng atau sharing-sharing nggak? Iya, sering ngumpul bareng, sharing-sharing Mm-mm. gitu sama teman-teman yang lainnya. Di klub nonton juga kami sering ngasih film untuk di screening sama Mm-mm. klub nonton seperti itu. Mm-mm. Soalnya kebetulan saya juga dulu di klub nonton, Oh, tapi berapa tahun yang lalu ketika kita rutin melakukan pemutaran filmnya di Cafe Da Wheels yang di samping Lia Jalan Kartini. Iya. kalau yang sekarang kan Sinada tuh. Iya, nada Iya. nada Bonang Ada. ya. Iya, Artinya memang teman-teman sendiri sudah terjalin komunikasi ya. iya, Iya. udah terjalin sama komunitas yang lain. Untuk tahun ini sendiri ada nggak sih yang ingin dilakukan sebenarnya? Ada nggak target dari awal tahun sebenarnya? Oh, sebenarnya pengen buat begini deh, ternyata kena COVID gitu. Ada nggak? Ya, Kalau animasi gimana, Kak? kalau animasi kita memang setiap tahun memang nargetin, enggak nargetin. Kita kan setiap tahun ikut lomba tuh. Nah, seharusnya kan memang kita buat animasi terus. Nah, mungkin gara-gara COVID ini agak terkendala sama waktunya untuk bertemunya langsung gitu. Sebenarnya kan setiap tahun kami memang ada mau buat film gitu. Untuk animasi. Untuk animasi. Kalau untuk filmnya sendiri ada nggak target sebenarnya yang tahun ini ada tapi akhirnya ya karena COVID? Ada sih Kak, kita mau lanjutin film yang tahun 2018. Itu kita mau lanjutin, jadi ada kelanjutan dari film itu. Oh, cuman karena ada COVID ini ya kita nggak bisa jalan. Karena kan di kampus kemarin beberapa bulan juga kan ditutup dan tidak boleh ada kegiatan juga di dalam kampus gitu. Terus ada nggak sih untuk Daus nih, kan biasanya kan film itu mengangkat cerita, terutama kalau untuk ikut-ikut festival ya, mengangkat tentang kearifan lokal, tentang budaya-budaya unik yang ada di Lampung. Nah, ada nggak tiba-tiba teman-teman yang mungkin sudah atau oh iya pengen gitu mengangkat tentang budaya Lampung dan apa gitu? Kalau sampai saat ini film di Animedia belum ada yang menjuru ke sana ya Kak. Cuman rata-rata film Animedia menjurunya ke keluarga Islami gitu aja sih. Belum sampai ke budaya. Udah ada di animasinya. Di animasinya udah, cuma kalau di filmnya belum. Pertama itu kami masukin tentang e-commerce kan. Nah, e-commerce itu dia ngambil latar belakang di Lampung, jadi kayak penjualnya tapis gitu-gitu. Terus model-model lingkungannya juga kami buat ada unsur-unsur Lampungnya kayak rumah adatnya, terus ada sigernya seperti itu. Bagus sih, tapi ada nggak di Instagram atau itu? Di YouTube-nya ada, YouTube Animedia ada ya? Iya. Oke, nanti dikepoin deh. Kalau untuk filmnya sendiri memang belum ini ya, belum buat ya Us, yang tentang budaya Lampung. Belum kok, belum. Insya Allah tahun depan deh. Kalau kan ini kan umumnya kan teman-teman yang di komunitas terus kayak di UKM itu kan biasanya membuat film pendek.
Iya. Dan kan kita ketahui juga sebenarnya film pendek sama film panjang itu beda. Hanya ya beda spare waktunya juga, terus pemadatan dari ceritanya juga, penokohan. Nah, untuk ini ada nggak sih pembelajaran khusus tentang film-film pendek gitu? Misalnya, oh ya, buat anggotanya ada belajar khusus nih film pendek, atau secara umum aja filmnya secara umum aja, film panjang, film pendek gitu, nggak ada pembatasan. Nggak ada Kak. Kita tapi rata-rata yang kita sering diajar, kita sharing sama anggota-anggota lain sih ke film pendeknya ya. Kita belum pernah ke film panjangnya. Cuman film panjangnya juga ditargetin tahun 2019 kemarin sama sutradaranya sendiri itu belum jalan gitu. Tapi untuk 2019, 18 itu rata-rata kita lebih sharingnya ke film-film pendek aja. Jurunya pembelajarannya ke film pendek. Karena yang kita ikutin kan untuk kita buat filmnya kan kita ke lombanya Kak. Tapi sering nonton film-film pendek karya Iya, sineas sering. tanah air. Sering Kak, sering. Karena kan pernah aku kebetulan beberapa bulan yang lalu pernah jadi juri juga di SMA 9 tentang Iya, Kak. festival film pendek. Nah, ketika nonton itu ya bukannya, tapi secara cerita sudah lumayan lah. Tapi cara pengambilan gambarnya kan film pendek sama film panjang itu sangat berbeda sekali gitu loh. Jadi kebanyakan memang yang terlihat itu kayak sinetron tapi dipendekin gitu. Sebenarnya kan dari ininya kan sendiri berbeda gitu ya. Iya. Terus ada kendala nggak Us selama ini? Kalau kendala dari sih kampus atau dari ini secara mungkin umum? kendalanya kita alat sih Kak. Kendala Alat kita ya? di alat. Iya. Karena kan kita kan masih mahasiswa jadi belum punya alat yang terlalu bagus. Cuman ya cukup lah untuk pembuatan film gitu aja. Sama kadang kalau filmnya mahasiswa ya mungkin paham lah ya Kak ya. Jadi kayak ada yang mundur acaranya dari harusnya kita selesai pembuatan film dan lain-lain kayak gitu. Kendalanya sih masih di anggota aja sama alat. Oke. Kalau dari Aganya sendiri ada kendala nggak Ga? Dari Kendala. kampus gitu apa misalnya? Kalau kendalanya sih di pembuatan animasi kan cukup lama tuh. Kadang deadline juga itu deadline-nya sebentar, mepet. Jadi kita harus ngerjainnya sampai lama, sampai ngelembur gitu sih. Tergantung spek komputernya juga. Kalau spek komputernya lumayan bagus, rendernya bisa lebih cepat dibandingkan sama komputer yang di bawahnya. Kalau harapan sendiri gimana? Harapan secara umum lah buat kampus Teknokrat. Inginnya seperti apa? Harapan untuk kampus. Ya, apa ya misalnya, kayak semoga kampus bisa bantu alat, bisa apa? Sejauh ini kampus sudah support banget sih. Iya. Paling kalau dibuat studio khusus untuk Animedia mungkin lebih bagus. Iya, lebih bagus. Soalnya dari kampus juga kan sekarang 2 tahun kebelakangan ini benar-benar ngebantu kayak membelikan kita lighting gitu juga Kak. Artinya memang sampai sekarang kampus sudah sangat mensupport ya? Iya. Iya, kalau kita ikut lomba juga misalnya ke Jakarta atau keluar daerah itu pasti dibiayain seperti itu. Untuk animasi juga kemarin kita udah disediain komputer yang lumayan. Kalau untuk ini Ga sama Daus ada target pribadi nggak ke depannya ketika sudah lulus dari Teknokrat? Apakah ingin terus berkecimpung di dunia animasi dan multimedia, atau oh ya ini sebatas hobi aja, sebatas hobi ketika masih mahasiswa? Kalau untuk saya
saya masih mau ngelanjutin kalau bisa buat film, ikut gabung buat film layar lebar gitu kan. Di Berarti ke Indonesia Jakarta juga, dong? iya. Di Indonesia juga kan sudah banyak bermunculan film-film layar lebar animasi kebelakangan ini. Bisa, siapa tahu bisa ini ya, gabung sama Bumi Langit ya. Wah, iya tuh. Amin. Buat CGI-nya. Kalau Daus sendiri apa target ke depannya? Kalau target ke depannya sih, karena saya juga bekerja di dunia multimedia ya Kak ya. Saya kerja di, ini cuma saya pengen ngelanjutin aja sih, tetap ngelanjutin. Kayak, karena saya kerjanya di dunia perweddingan juga. Gitu. Artinya Bakal memang tetap lanjut. tetap ingin fokus di situ ya? Iya, fokus di ranah ini. Oh iya, tadi di perweddingan? Iya. Artinya mahasiswa juga bisa dapat ilmunya, terus juga bisa nyambi ya? Iya, dapat penghasilan juga. Karena rata-rata mahasiswa teknokrat itu, dia itu kayak yang saya tadi bilangin, banyak yang terkendala saat proses pembuatan film karena kami rata-rata anggota di Animedia juga freelance dan bekerja sudahan gitu. Oh iya. Tuh buat teman-teman, buat Tribuners yang terutama mahasiswa teknokrat tuh, bisa tuh gabung ke UKM-nya, teman-teman juga bisa dapat ilmunya, terus juga setelah itu teman-teman juga bisa dapat penghasilan ya istilahnya ya, dengan nyambi dengan ini. Yang penting kuliahnya tetap jalan. Iya, tetap jalan enggak. Ada pesan-pesan buat Tribuners yang ada di Lampung, Daus sama Aga? Kalau saya sih pesannya, kalian kalau memang masuk di Universitas Teknokrat Indonesia, boleh bergabung di UKM, boleh ikut di organisasi apapun itu. Pesan saya cuma satu, tanggung jawab kalian hanya kuliah, mau kerja apapun itu adalah latar belakang kalian saja, tapi tanggung jawab kalian sama keluarga itu adalah wisuda, lulus dengan nilai terbaik. Tuh, dengar tuh kata-katanya. Terus kalau Aga? Kalau dari saya, mau mahasiswa teknokrat atau di luar teknokrat, kalian kalau mau belajar animasi, sekarang mudah, bisa lihat YouTube, nggak perlu lagi beli buku atau apapun. Jadi nggak ada alasan untuk belajar animasi itu susah lagi sekarang, karena medianya udah ada di mana-mana. Gitu. Karena benar, sekarang teknologi sangat mempermudah ya untuk belajar apapun ya sebenarnya ya, asal digunakan dengan sebenarnya. Terima kasih ya Aga sama Daus ngobrolnya, jangan kapok-kapok kalau kita ajak ngobrol lagi. Iya, siap. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners yang ada di Bandar Lampung sekalian, sekian obrolan di Urban Fest kali ini. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.